Halo, perkenalkan saya Esther. Saya salah satu relawan program monitoring dari Profauna Indonesia. Di sini saya ingin membuat beberapa pertanyaan untuk Pak Rosek selaku pendiri dari Profauna. Nah, beberapa pertanyaan ini saya tujukan untuk menanyai lebih lanjut bagaimana Profauna itu sendiri dan apa sih motivasi dari Bapak Rosek gitu. Ya Pak, alasan untuk mendirikan Profauna dulunya itu apa? Ya, latar belakangnya sebetulnya kalau ceritanya panjang ya, panjang sekali karena sekarang Profauna sudah berusia 26 tahun. Jadi saya dirikan tahun 94. Jadi tapi singkat kata sebetulnya di latar belakangnya awalnya dari Jakarta. Jadi saya tahun 92-an itu ke Jakarta mengunjungi sebuah pasar burung, namanya Pasar Burung Pramuka. Nah di situ banyak saya jumpai berbagai jenis satwa langka yang dijual bebas. Waktu itu bahkan ada orangutan, ada kukang, ada terenggiling, macan tutul dan owa dan sebagainya. Nah dalam benak pemikiran saya muda pada waktu itu, wah ini nggak bener dong, ya, mestinya nggak boleh. Kenapa kok banyak? Mengadulah saya ya ke organisasi lingkungan yang saya kenal, yang ada di Bogor, Jakarta. Saya juga ke pemerintah, ke Departemen Kehutanan juga ke sana kan. Tetapi semuanya tidak memuaskan hati saya, gitu kan? Tidak memuaskan hati saya karena permasalahan perdagangan satwa langka pada saat itu ya dianggap bukan masalah besar lah, gitu kan. Setelah itu saya kembali ke Malang dan kemudian beberapa saat kemudian saya berpikir gitu kan, setelah keputusasaan gitu kan, saya curhat sana kemari, kemudian saya lapor ke sana kemari, tidak memuaskan hasil, sehingga kemudian singkat kata akhirnya saya memutuskan bahwa di Indonesia perlu ada organisasi yang khusus membantu melindungi satwa-satwa seperti itu. Jadi awalnya dari perdagangan satwa sebetulnya, dari perdagangan satwa, kemudian ada kekecewaan itu tumbuh menjadi kepedulian. Akhirnya kemudian tahun 94 bersama Made Astuti kami mendirikan organisasi yang pada waktu itu bernama Konservasi Satwa Bagi Kehidupan, yang kemudian berubah menjadi Profauna seperti sekarang. Gitu. Itu pada saat usia berapa Pak? Karena sangat menarik ya, di usia muda Bapaknya sudah tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang satwa liar. Iya, kira-kira berapa ya? Lupa ya. Kita aja kepala 2 ya, masih kepala 2 kan. Begitu saya lulus ya, itu kemudian mulai merintis Profauna 94. Jadi kepala 2 ya. Berapa kalau lulus biasanya ada umur ya, ya umur 25, 26 mungkin ya, kira-kira segitulah. Karena memang masih muda, dan karena yang mendirikan Profauna itu kan saya itu kan bukan orang terkenal pada waktu itu. Siapa sih Rosek gitu kan. Jadi nggak mudah. Kan kebanyakan yayasan-yayasan atau organisasi sosial itu kan didirikan oleh orang terkenal, ya kan? Mantan menteri atau pengusaha gitu kan, atau politikus ya. Nah sementara Profauna didirikan oleh orang biasa, ya kan, orang biasa yang memang saya cinta alam, saya senang pergi ke hutan, saya cinta satwa. Jadi tidak mudah juga untuk meyakinkan orang untuk mendukung kami, tidak mudah. Berarti tantangannya di awal saat mendirikan ini gimana Pak? Diremehkan orang kan. Kalau anak Jakarta bilang lu siapa gitu kan. Lu siapa gitu kan, kok tiba-tiba ngomong tentang perlindungan satwa. Tiba-tiba kok ngomong tentang perdagangan satwa. Lu siapa? Kamu siapa gitu kan. Itu tantangannya, apalagi pada waktu itu saya usia sangat muda. Sementara masih ada stigma kalau anak muda, orang muda itu berarti ya pengetahuannya, ilmunya berarti rendah. Ya kan? Kalau kita ngomong ke orang lebih tua ya nggak dianggap. Betul. Jadi tantangannya lebih diremehkan gitu kan. Nggak dianggap gitulah gitu. Ya kalau misalnya ini Pak,
melihat Profauna yang udah berdiri 26 tahun. Bagaimana perasaan dari Bapak sendiri? Senang. Jadi tapi apa ya? Itu di luar dugaan. Di luar dugaan sama sekali karena pada waktu 26 tahun yang lalu kami mendirikan Profauna sama sekali tidak berpikiran Profauna menjadi seperti sekarang. Yang kami punya banyak program, kami punya banyak relawan, kami dipercaya oleh berbagai lembaga ya, baik pemerintah, non pemerintah, kolaborasi sama kami. Itu di luar dugaan karena ini mengalir aja. Kami nggak punya target khusus, target bahwa Profauna harus menjadi A, menjadi B, menjadi C, tidak ada. Mengalir ya, mengalir seperti angin ya, mengalir seperti air gunung ya. Kemudian yang penting prinsip saya, kita harus berbuat sesuatu yang positif untuk membantu pelestarian hutan, pelestarian satwa, berbuat dan berbuat. Itu saja. Jadi yang kami lakukan tanpa target yang muluk-muluk gitu. Ini kan udah berdiri 26 tahun Profauna bersama masyarakat sebagai organisasi grassroots yang dari akar gitu tindakannya. Jadi ini kira-kira bagaimana dukungan masyarakat selama berjalannya Profauna ini? Saya merasa dukungan masyarakat semakin membaik. Parameternya mudah. Profauna tidak pernah kekurangan relawan. Jadi kami banyak punya program relawan, baik relawan untuk proyek lapangan, field project ya, seperti sekarang kita berada di hutan ini di hutan kita. Jadi jarang-jarang kan kita wawancara di tengah hutan ya, biasanya di TV, di radio, di kampus, ini di hutan. Jadi kita nggak kekurangan, kita tolak-tolak gitu kan. Misalnya program relawan untuk monitoring satwa di hutan aja sudah sampai 6 bulan ke depan sudah penuh. Yang kedua relawan insidentil misalnya kan, yang ketika Profauna sebelum corona itu kan kita rajin bikin kegiatan edukasi, kampanye publik ya, di tempat keramaian itu selalu masyarakat antusias. Kemudian parameter ketiga donasi ke Profauna dari masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Orang itu berarti kan kepercayaan yang tidak mudah kita raih kan. Jadi orang mau menyumbang untuk sebuah organisasi lingkungan seperti Profauna ya kan. Karena kan kebanyakan orang itu menyumbang kan selalu terkait misalnya dengan agama. Nah sekarang menyumbang untuk alam. Nah itu mau lewat Profauna, sehingga parameter itu menunjukkan memang dukungan masyarakat ke Profauna semakin kuat, sehingga kita mencanangkan diri, menyebut diri kita memang organisasi grassroots, organisasi yang betul-betul kuat bekerja di level lapangan gitu. Berkaitan dengan parameter ketiga yang merupakan donatur dari masyarakat itu meningkat gitu. Waktu itu saya pernah membagikan pengalaman saya pertama kali menjadi relawan di Profauna. Terus ada salah satu teman saya dibagikan di mana itu? Di Instagram. Nah, di salah Instagram. satu follower saya itu menanggapi dengan sikap negatif terhadap organisasi ramah lingkungan. Misalnya dia mengatakan organisasi-organisasi yang mengatasnamakan satwa, lingkungan itu kebanyakan hanya untuk mencari donatur. Ini menurut Bapak bagaimana? Saya tidak menyalahkan ya pendapat seperti itu. Wajar-wajar saja. Kan artinya kan barangkali memang ada juga organisasi lain atau organisasi X gitu kan yang sekedar mencari atau mengumpulkan dana dengan action di lapangan yang sangat terbatas ya. Ada, saya juga tahu ya, ada tentang itu. Jadi ketika masyarakat itu memandang miring, wajar gitu kan. Tetapi kalau orang tahu masuk menjadi bagian dari Profauna, jadi relawan, terlibat dalam kegiatan kami, dia baru akan terbuka mata dan hatinya bahwa ternyata Profauna itu tidak seperti yang dipikirkan sebagian kecil orang ya, bahkan betul-betul full itu kegiatannya di lapangan ya kan. Misalnya juga Esther pernah ikut kita kan
persiapan untuk rehabilitasi Iya, hutan betul. lindung dengan masyarakat, dengan perhutani. Kemudian juga menyaksikan bagaimana Profauna bekerja dengan petani-petani hutan, dengan masyarakat hutan. Yang saya kalau bercanda itu, kalau Profauna kerja dengan masyarakat itu soal makan itu nggak akan pernah kekurangan, gitu kan? Bahkan kelebihan ya kan. Iya, Hari ini kita makan apa ya tadi? Tape, Tape, terus apa dapat tadi? makanan Makan dari gratis, masyarakat. kan? Iya, Nah, betul. itu mereka nggak akan mau kasih kalau nggak percaya, Iya, ya kan? Itu contoh kecil gitu kan. iya, Jadi kalau mereka terlibat langsung, mereka akan menjadi lebih tahu. Nah, sama sebetulnya kalau saya sederhana ya, soal donasi itu soal hati, iya, bukan soal materi, tapi soal hati. Jadi kalau kita sudah menyumbang, katakan nggak usah kita bicara nyumbang Profauna, kita menyumbang katakanlah untuk agama tertentu, untuk tempat ibadah gitu kan. Kalau hati yang berbicara, kita nggak akan berpikir nanti uang yang saya donasikan apakah betul jadi tempat ibadah, apakah namanya masjid ataukah gereja atau apapun namanya, ataukah jadi bentuk lain, ya kan? Karena kita ya sudah saya mau nyumbang gitu kan. Nah, itu lebih bagus karena daripada kita nyumbang itu penuh tendensi meragukan, mending jangan nyumbang. iya, Mending mudah kan, artinya kalau Anda ragu terhadap organisasi A, B, C, D, mudah, nggak usah disumbang. Kalau Anda percaya gitu kan, yakin bahwa donasinya itu betul-betul dipakai untuk kegiatan konservasi alam, ya bantulah gitu kan. Nah, kalau mau memang ingin tahu apa yang dilakukan, ya ikut jadi relawan, iya, gitu kan, ikut jadi relawan. Karena program relawan di Profauna itu sudah dari dulu, dan relawannya itu kita internasional. Ya, kalau kita nggak musim pandemi Corona ini, sebetulnya kayak bulan-bulan ini kita pasti banyak relawan dari Inggris, dari Perancis, macam-macam. Ya, dari dulu kita penuh ya relawan. Mereka kaget ketika ikut di relawan. Kagetnya ada dua. Satu, kaget gembira. Kaget gembira apa? Mereka di luar dugaan bahwa ternyata Profauna itu melakukan banyak hal melebihi apa yang mereka bayangkan. iya. Gitu kan. Wah, Di luar ekspektasi. di luar ekspektasi. Pikirnya mereka oke, memang bekerja untuk ini, tapi begitu ikut mereka terkaget-kaget. Iya, Ya, ada yang dulu mereka nggak menyangka bahwa Profauna itu terjun langsung, punya tim ranger yang menjaga hutan, papasan menghadapi pemburu satwa bersenjata. Nah, itu tuh volunteer shock itu. Wah, berarti kita itu juga seperti ini Profauna loh. Iya, kita dari dulu ya seperti ini, ada resiko, iya, resiko nyawa. Dan ranger Profauna sebagian besar itu relawan. Relawan, nggak digaji, tapi mau melakukan sesuatu yang beresiko. iya, Nah, dia shock. Yang kedua, dia kagetnya itu kaget sudah jadi relawan, nggak menyangka berat sekali. iya, Mereka berpikir oke, saya jadi relawan di proyek lapangan. Mereka pikir itu jalan-jalan, ya melihat pemandangan. Begitu ikut gitu kan, ada yang nggak bisa naik motor, kita paksa belajar naik motor, jatuh bangun, ya itu ada, gitu kan. Jadi kaget, tapi ada yang kagetnya kemudian dia berusaha ngikutin kita, ada yang kapok. Wah, berat ternyata ikut relawan Profauna. iya, Nah, jadi tadi itu ya harus kalau meragukan ya ayo join Profauna. Jadi cara untuk membuktikannya iya, harus terjun langsung ya, terjun Pak, langsung, ya. rasakan apa yang kami lakukan, ya kan, langsung dengan mata kepala sendiri, dengan kaki sendiri untuk jalan menuju situ, ya kan, biar merasakan bagaimana masyarakat itu dekat dengan kami, bagaimana stakeholder yang jadi mitra kami pengelolaan hutan, stakeholder yang bersama-sama kita menangani perburuan satwa itu ya hanya bisa dirasakan langsung ketika terlibat. Iya, Gitu. betul, Pak. Selama 26 tahun ini ada nggak konflik, terus rasa capek, lelah dalam bekerja di lapangan atau jadi pimpinan di Profauna, itu gimana untuk bisa tetap semangat? Ada deh pasti. Capek itu kalau nemeni relawan. Aduh, relawan. Kalau nemeni relawan yang nggak pernah ke lapangan itu capek. Tapi capeknya bikin senang ya. Saya senang karena saya selalu mengatakan segala sesuatu itu pasti ada awal, Iya. ya kan.
saya pun dulu juga diberi kesempatan jadi relawan, sehingga banyak jadi relawan termasuk peneliti-peneliti atau orang asing gitu kan. Dan pasti mereka mungkin jengkel juga ya, melihat saya relawan bikin berat aja kerjaan, bukan membantu ya, mungkin ya waktu itu begitu. Nah itu jadi karma ya kan, saya terima relawan ada yang gitu. Saya ingat masa muda saya dulu mungkin juga begitu kan. Jadi itulah bagian dari menurut saya Profona menjadi media pembelajaran gitu kan bagi anak-anak muda, mahasiswa, ya mungkin suatu ketika mereka akan jadi orang hebat ya, amin ya, mungkin juga ada yang jadi guru, jadi dosen ya, mereka punya pengalaman manis bersama Profona. Jadi ya itu bercandanya ya. Tapi serius kalau soal tantangan itu banyak, karena kan Profona ini kan organisasi salah satunya kan menangani kasus-kasus kejahatan di bidang kehutanan, pembalakan liar, kemudian perambangan hutan, perburuan satwa ilegal. Nah ini kan rawan konflik, ya kan. Dan Profona juga berkali-kali kita advokasi kampanye penyelamatan hutan melawan perusahaan-perusahaan besar. Ya teror, wah itu biasa. Ya teror sampai biasa. Teror ya Pak ya. Sampai dulu malah pernah sampai rumah pribadi saya dibom molotov. Loh, iya Pak. Pernah. Tahun berapa itu Pak? Tahun 97. Ya. Jadi saya selalu berprinsip, saya sampaikan kepada pejuang-pejuang Profona, aktivis Profona, ya kan. Hidup itu sekali, buatlah berarti. Mau jadi aktivis atau tidak tetap mati. Iya. Ya, cuma kita punya pilihan sebelum mati, ayo berbuat sesuatu yang baik. Nah, saya percaya salah satu yang saya anggap berbuat baik dan itu ibadah adalah membantu pelestarian hutan, membantu pelestarian satwa liar lewat wadah Profona. Ya kalau tantangan banyak, wah kalau saya cerita sampai 2 malam pun nggak akan selesai. Ya karena betul, Pak. Selama 26 tahun tuh banyak sekali cerita-cerita yang realistis sampai mistis gitu kan. Ada mistisnya juga gitu kan, ada gitu kan yang serangannya bermacam-macam ya. Iya, di luar jangkauan nalar kita itu udah biasa. Terus yang penting bagaimana kita membuat itu tetap semangat kan gitu kan. Jenuh tuh ada kadang-kadang itu jenuh ada, apalagi kalau saya itu kan termasuk orang yang telat bermain HP, telat bermain media sosial. Saya terus terang sebetulnya nggak terlalu suka, tapi ini sekarang kebutuhan untuk hal yang positif kan, kita mengkampanyekan. Karena kadang-kadang kalau membaca komen netizen itu kan kejam ya, nggak menyimpulkan sesuatu hanya dari tulisan 1 paragraf 2 paragraf membuat kesimpulan kemudian menghakimi, ya kan, itu kan bikin kadang-kadang sakit hati ya. Betul. Jadi ya tadi kan ada contoh kan ketika relawan posting sesuatu masih ada followernya yang nyinyir gitu kan. Oh kalau itu nyari duit saja. Lah kalau kita benar-benar nyari duit doang tanpa bekerja, kita boleh dibilang gitu. Faktanya nggak begitu kan, sakit hati kan gitu kan. Kita itu sudah relawan, sudah susah payah ya kalau kita ungkit-ungkit gitu kan. Terus ada yang gitu kan sakit hati ya. Tetapi kalau kita menurutin itu ya nggak akan maju. Oke lah, biarlah mereka bergonggong gitu kan. Anjing menggonggong, kita tetap maju. Kalau hanya menurutin seperti itu kita nggak akan maju-maju. Yang penting kita berbuat. Berbuat dan berbuat. Nyata, bukan sekedar ngomong doang. Jadi saya kira untuk membuat semangat ya kita harus berbuat. Dan yang kedua, saya menganggap kepedulian perjuangan bersama Profona itu menjadi sebuah hobi. Ya, hobi itu hobi apapun ya, kita hobi gowes, hobi shopping, hobi shopping di mall, hobi apapun itu kan pasti mengeluarkan duit toh. Betul. Ya, kita ngeluarin duit hobi itu, tapi kita happy. Betul. Ada kepuasan batin kan. Betul. Nah, sama di Profona juga begitu. Kalau itu jadi hobi, kita menjaga hutan itu jadi hobi, kita menyelamatkan satwa liar itu menjadi hobi, nggak akan jadi beban dah. Ya, lelahnya hilang ya. Lelahnya hilang, kita jadi ingin terus melakukan. Kita ke hutan itu ingin terus. Kayak saya itu seminggu misalnya nggak ke hutan itu udah kayak sakau. Kecanduan gitu kan, orang nyandu kan ya, kayak hidup nggak normal, pinginnya
ke hutan gitu kan, Heeh. kan sudah menemukan apa ya, energi hutan yang positif, udara yang sejuk, segar, hembusan angin begini, kicauan burung, nanti ketemu petani, ya ketemu, wah itu udah nggak bisa dialami lah kalau kita hanya berdiam di rumah, di kos saja nggak akan Betul. ketemu gitu. Itu membuat happy. Iya. Gitu. Ya, sepanjang perjalanan obrolan ini, saya lihat Bapak Rosek ini sangat berbinar-binar, tersenyum gitu. Sampai saya terharu mendengarnya. Jangan nangis loh. Sepertinya sangat bangga, Pak. Iya, Iyalah, karena bangga. bukan sekedar bangga, tetapi bahagia. Iya, Pak. Ya, kita cari hidup itu apa sih? Kebahagiaan. Betul. Nah, salah satu kebahagiaan saya adalah ya bisa membantu, ya kan? Kadang-kadang orang yang nggak tahu Profauna, mereka hanya tahu dari nama Profauna. Berarti seakan kita itu menomorsatukan fauna, Iya. satwa. Iya. Mereka yang nggak paham atau tahu hanya kulitnya saja seperti itu. Padahal Profauna itu just name, nama, tetapi kita mengapa membantu pelestarian hutan? Kenapa kita membantu pelestarian satwa liar? Membantu masyarakat. Betul. Ya kan? Kalau mereka terjun jadi relawan baru tahu, oh ini tuh Profauna. Kita menau hutan kita jaga supaya masyarakat nggak kekurangan air. Petani yang menggarap di hutan-hutan produksi itu tetap bisa menggarap dengan baik karena hutannya terjaga, ya kan? Pemburuan kita larang supaya burung-burung pemakan serangga, pemakan ulat itu tidak banyak sehingga petani bisa panen dengan baik. Tetap sebetulnya untuk menjaga untuk manusia itu sendiri gitu loh. Iya. Nah, kadang-kadang itu yang nggak paham itu loh, Iya. gagal paham. Jadi nggak mau tanya ya, tapi membuat kesimpulan. Iya. Jadi ya bahagia, itulah yang saya Bahagia. pikir saya mendapatkan kebahagiaan luar biasa, diberi kesempatan kepada Tuhan dalam hidup saya yang sudah setengah abad ini kan. Tetap saya nggak kalah sama Esther, anak muda ya yang usianya sepadan dengan anak saya. Kita adu lari di hutan gunung siap gitu kan, apalagi melawan Afis ya nanti. Afis itu siapa? Itu nama relawan. Nah, itu nanti next akan interview dengan saya, nanti kenal wajah gantengnya Afis ya, nanti akan ketemu, gak salah sebut-sebut kan Afis siapa nanti. Jadi alhamdulillah, jadi masih beri kesehatan dan kebahagiaan gitu. Ini Bapaknya tadi menyebutkan sudah setengah abad. Jadi kira-kira apa pesannya Pak untuk anak muda di Indonesia untuk mencintai lingkungan itu, bagaimana pesannya Pak? Berbuatlah, Berbuat. sekecil apapun harus berbuat, ya kan? Berbuat untuk lingkungan, untuk alam, tidak selalu terkait dengan dana besar, ya kan? Bahkan tanpa dana. Misalnya, jangan kebiasaan peliharaan diburu, kebiasaan buruk dipelihara apa? Membuang sampah sembarangan. Sampah. Itu kan hal yang sederhana toh, sulit, tapi kadang-kadang itu kan. Iya, betul. Jadi kita tidak membuang sampah saja sudah membantu alam. Betul. Kita keluarkan dana kan. Iya. Nah, jadi berbuat, jangan ngomong doang, ya kan? Harus berbuat, do something, ya kan? Jadi harus melakukan sesuatu, action. Jadi jangan NATO, no action talk only. Oke, Ya, NATO itu NATO, itu no action, No action, ya, talk only. Jadi nggak ada aksinya, nggak ada tindakannya, ngomong doang, Iya. ya kan? Nah itu. Bahasa Jawanya talk less do more. Nah, itu.